Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai latihan soal fungsi, khususnya tentang menentukan domain, kodomain, range, dan jenis-jenis fungsi. Kita langsung ke soal nomor 1. Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil atau range dari diagram panah yang mewakili fungsi f berikut. Domain merupakan daerah asal, berarti dia merupakan himpunan pertama atau yang di sebelah kiri di diagram panah. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan, berarti dia merupakan himpunan yang di sebelah kanan. Ini semuanya adalah anggota dari kodomain. Sehingga sekarang kita bisa menentukan domain dari F apa aja dan kodomain dari F apa aja. DF atau domain dari F adalah 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan ya cara menentukannya cara menulisnya seperti ini. DF sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kurung kurawal penutup. Kodomain dari F adalah KF sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kenapa sih kita harus menulisnya seperti ini? Harus ada F-nya supaya kita bisa mengetahui atau memberikan simbol gitu. Kalau ini maksudnya domain dari F. Jika seandainya ada lebih dari satu fungsi. Sekarang kita menentukan daerah hasil. Daerah hasil itu adalah hasil pemetaan. Berarti kita lihat dari kodomain ini ya, manakah yang ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, di sini ada 2, 6, 8, 10, 12. Nah, 2, 6, 8, 10, 12 ini merupakan range dari fungsi f. Jika kita perhatikan, fungsi f ini memenuhi suatu syarat, yaitu setiap anggota range-nya hanya memiliki satu prapeta. Prapeta dari 2 adalah 2, prapeta dari 6 adalah 1, prapeta dari 8 adalah 3, prapeta dari 10 adalah 5, prapeta dari 12 adalah 4. Sehingga F merupakan fungsi injektif. Nah, kira-kira masuk fungsi surjektif nggak ya? Enggak ya sebenarnya, karena ada anggota dari kodomain yang tidak merupakan range atau daerah hasil, sehingga dia tidak termasuk fungsi surjektif atau onto. Supaya lebih memahami mengenai fungsi surjektif, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di nomor 2 ini soalnya adalah fungsi-fungsi berikut adalah fungsi-fungsi dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B A, B, C, D. Manakah yang merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Nah, supaya kita sebelum kita menjawab soal-soal ini, kita ulang dulu apa yang dimaksud atau syarat dari fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Fungsi injektif memiliki syarat setiap anggota range-nya hanya memiliki satu prapeta, seperti yang Ibu sebutkan di slide sebelumnya. Sedangkan fungsi surjektif memiliki syarat semua anggota kodomain merupakan range. Sedangkan fungsi bijektif merupakan gabungan dari injektif dan surjektif. Atau bahasanya seperti ini. Semua anggota kodomain merupakan range dan setiap anggota range-nya hanya memiliki satu prapeta. Sekarang kita coba menjawab nomor 2A ya. Kita perhatikan dulu nih himpunan pasangan berurutan di fungsi f. 1 memetakan ke A, 2 memetakan ke B, 3 memetakan ke C, 4 memetakan ke D. Artinya bahwa setiap anggota di B atau kodomain ini ABCD ini merupakan range. Kita ngelihatnya dari mana sih? Dari hasil ini pemetaannya. ABCD semuanya masuk. Nah, kemudian setiap range-nya hanya memiliki satu prapeta. Benar ya? Karena dia A hanya ke 1, B hanya ke 2, C dia prapetanya cuma 3, D prapetanya cuma 4 gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia memenuhi syarat fungsi injektif yang hanya memiliki satu prapeta dan surjektif, yaitu semua anggota kodomain merupakan range. Oleh karena itu, fungsi F merupakan fungsi bijektif. Kita masuk ke 2B. 2B, Ibu tetap memunculkan ini informasi ini supaya ingat terus. Yang B ini kita perhatikan dulu. 1
fungsi G ini memetakan ke A, 2 memetakan ke B, 3 ke B lagi, 4 ke C. Nah, jika kita perhatikan terdapat B, anggota dari range dari G, memiliki 2 prapeta, berarti dia gagal dalam memenuhi syarat fungsi injektif. Prapetanya yang berbeda mana sih? 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, sekarang kita lihat apakah dia memenuhi fungsi surjektif atau tidak. Nah, namun fungsi G ini terdapat anggota dari kodomain yaitu D, tidak termasuk daerah hasil, dia tidak termasuk himpunan pasangan berurutan juga ya. Oleh karena itu dia gagal juga memenuhi syarat fungsi surjektif. Karena dia tidak termasuk fungsi injektif dan surjektif, maka dia juga tidak termasuk fungsi bijektif. Sehingga fungsi G tidak termasuk fungsi injektif, surjektif maupun bijektif. Kita lanjut ke 2C. 2C, kita perhatikan 1 memetakan ke C untuk fungsi H, 2 memetakan ke B, 3 memetakan ke A, 4 memetakan ke A lagi. Ini mirip ya sebenarnya dengan 2B. Perhatikan bahwa terdapat A, anggota dari range H, memiliki 2 prapeta yang berbeda di A, yaitu 3 dan 4, sehingga dia menggagalkan syarat dari fungsi injektif. Kemudian kita lihat juga terdapat anggota D tidak termasuk daerah hasil di pasangan berurutan ini. Oleh karena itu dia menggagalkan juga syarat dari fungsi surjektif, sehingga dia juga fungsi H tidak termasuk fungsi injektif, surjektif maupun bijektif. Kita masuk ke 2D. Fungsi injektif, perhatikan fungsi K yang ini. 1 memetakan ke B, ini harusnya A ya, salah ini Bu. 1 memetakan ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Nah, kalau seandainya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, ini berarti mirip sama nomor 2A, yaitu semua fungsinya semua kodomainnya merupakan range dan setiap range-nya hanya memiliki 1 prapeta. Ini salah nih, harusnya ini 1A ya. Nomor 3, di antara fungsi-fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Nah, kalau kita lihat, ini merupakan macam-macam fungsi, kayak ini fungsi linear, ini 2 pangkat X, fungsi eksponen, dan seterusnya. Jika tidak diketahui manakah yang disebut domain dan kodomainnya, berarti yang dimaksud domainnya adalah himpunan bilangan real, sedangkan kodomainnya adalah himpunan bilangan real lagi gitu. Nah, sekarang kita nentuin nih apakah bilangan linear ini, fungsi linear ini termasuk fungsi apa. Nah, fungsi linear merupakan fungsi bijektif karena tiap anggota bilangan real, maksudnya yang di kodomain ini, merupakan range dari F. Gak ada pengecualian gitu. Jadi, berapapun angkanya, dia tetap hasilnya di bilangan real lagi, itu maksudnya. Dan anggota range-nya hanya memiliki 1 prapeta. Contohnya nih, X min setengah, untuk X min setengah hasilnya min 1, F min setengah sama dengan 2 kali min setengah sama dengan min 1. Nah, min 1 ini prapetanya cuma min setengah untuk fungsi Fx sama dengan 2x, nggak mungkin bilangan real lain gitu. Contoh yang lain adalah X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 4. 4 ini prapetanya cuma 2 untuk Fx sama dengan 2x, gak mungkin bilangan lain gitu di bilangan real gitu. Sekarang kita ke yang B. B ini fungsi eksponen ya. F merupakan fungsi injektif karena anggota range-nya hanya memiliki 1 prapeta, jadi range-nya cuman punya prapeta 1 gitu. Contohnya nih, untuk X sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1, sama dengan setengah. Setengah ini prapetanya cuma min 1 doang, gak mungkin yang lain. Sedangkan contoh yang lain, X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 2 pangkat 0 atau sama dengan 1.
daerah hasil yang satu ini dia perapatannya cuma 0 doang untuk 2 pangkat X. Untuk fungsi F sama dengan rumusnya 2 pangkat X. Berarti dia termasuk fungsi injektif. Namun dia tidak termasuk fungsi surjektif atau onto, karena bilangan real yang negatif, kan bilangan real itu positif, negatif, sama 0. Ini ada dan 0 tidak termasuk daerah hasil. Karena terdapat anggota kodomain yang tidak termasuk daerah hasil, maka dia tidak termasuk fungsi surjektif. Sekarang kita akan membahas soal nomor 3C yang fx sama dengan x kuadrat. Sama ya, kodomainnya dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real lagi. Nah, f ini tidak termasuk fungsi injektif karena anggota range-nya memiliki dua perapatan yang berbeda. Contohnya, x sama dengan negatif 1, itu hasilnya untuk fx sama dengan x kuadrat min 1, jadi min 1 kuadrat ya, sama dengan 1. Berlaku juga untuk x sama dengan 1, maka f1 nya juga 1 kuadrat sama dengan 1 nih, kan berarti dia daerah hasilnya sama-sama 1, tapi perapatannya min 1 sama 1, berarti dia tidak termasuk fungsi injektif. F juga tidak termasuk fungsi surjektif karena bilangan real yang negatif tidak termasuk daerah hasil, karena terdapat anggota kodomain yang bukan merupakan daerah hasil, yang tidak termasuk daerah hasil, maka dia juga tidak termasuk fungsi surjektif. Karena F tidak termasuk fungsi injektif dan surjektif, maka F merupakan tidak termasuk ketiganya gitu. Injektif tidak termasuk, surjektif tidak termasuk, bijektif juga tidak termasuk. Sekarang yang D. Fungsi f ini memiliki syarat, yaitu x-nya harus lebih besar dari 0, yang merupakan fungsi logaritma ya. Kalau fungsi logaritma kan bagian ini bilangan pokoknya tidak boleh negatif. F yang ini merupakan fungsi bijektif karena anggota range-nya hanya memiliki satu prapata injektif atau yang syarat injektif, dan semua bilangan realnya termasuk daerah hasil. Kalau seandainya ini ya ingat syaratnya domainnya dia bilangan positif, bilangan real positif. Contoh, untuk x sama dengan setengah, f setengah sama dengan 2 log setengah sama dengan min 1. Ini berarti daerah hasilnya merupakan bilangan real negatif, termasuk ya. Sedangkan untuk x sama dengan 8, maka f8 sama dengan 2 log 8 sama dengan 3. Bilangan real positif juga termasuk, berarti negatif, positif, bilangan real termasuk daerah hasil. Kalau yang 0 masuk nggak, Bu? 2 log 1 kan sama dengan 0, berarti juga termasuk ya, berarti semua bilangan real merupakan daerah hasil, maka dia disebut surjektif. Nah, sekarang apakah dia injektif? Injektif itu maksudnya tiap range-nya hanya memiliki satu prapata. Benar ya, min 1 untuk 2 log x, fungsi 2 log x, dia x-nya cuma setengah nih memenuhinya. Kalau 3, 2 log berapa yang sama dengan 3? Cuma 8. Gak mungkin kan min 8 termasuk juga. Karena syaratnya untuk fungsi logaritma hanya berlaku untuk yang x-nya positif gitu. Kita lanjut ke 3E, yang nilai mutlak atau modulus. F tidak termasuk ketiganya karena bilangan real negatif tidak termasuk daerah hasil. Kan kalau nilai mutlak x ini berarti hasilnya pasti positif, kalau enggak 0. Dan tiap bilangan real positif memiliki dua perapata. Nih, kalau seandainya f-3 berarti hasilnya kan 3. F3 juga hasilnya juga 3, berarti daerah hasil untuk yang 3 ini memiliki dua perapata, min 3 sama 3. Berarti tidak memenuhi syarat yang fungsi injektif ya. Sekarang yang F. Untuk fungsi F ini memiliki syarat x lebih besar sama dengan 0 untuk yang akar x. Kenapa? Karena di dalam akar nilainya harus positif atau sama dengan 0 gitu. F merupakan fungsi injektif karena setiap range-nya hanya memiliki satu prapata. Misalkan kalau range-nya 4, berarti hasil bilangan akar berapa?
akar berapa yang hasilnya 4, yaitu hanya 16 kan, akar 16 kan yang hasilnya 4. Nah gini nih kalau disimbolin. Nah, namun F tidak termasuk fungsi surjektif karena bilangan real negatif yang merupakan termasuk kodomen tidak termasuk daerah hasil. Begitu. Sekarang kita nomor 4 ya. Nomor 4, manakah di antara berikut ini yang termasuk fungsi ganjil atau genap? Sebelum kita bahas satu persatu, kita ulang dulu apa yang dimaksud fungsi ganjil atau fungsi genap. Fungsi ganjil memiliki syarat f min x sama dengan negatif dari fungsi awal atau fx. Sedangkan fungsi genap adalah dia tidak berubah, jadi f min x tetap sama dengan fungsi awal atau fx gitu. Sekarang kita bahas ya 4a. 4a fx sama dengan x kuadrat min 2. Nah, karena kita akan menentukan apakah ini termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap, kita perlu menentukan bentuk fungsi f min x-nya. F min x berarti x-nya diganti negatif x kuadrat dikurangi 2. Negatif x dipangkatkan 2 tetap jadi x ya, jadi x kuadrat. Karena bilangan negatif dipangkatkan 2 jadi positif kan ya. Sekarang berarti karena x kuadrat min 2 ini sama dengan fx, berarti bisa kita ganti jadi fx. Oleh karena itu, f min x sama dengan fx. Berarti fx ini memenuhi syarat fungsi genap, sehingga fx merupakan fungsi genap. Sekarang yang B. Fx sama dengan x tambah 1 per x. Kita cari f min x-nya lagi ya. Berarti x-nya diganti sama negatif x. 1 per x ini, x-nya yang jadi penyebut ini diganti min x juga. Kemudian kita ganti jadi negatifnya di tengah-tengah, sebenarnya sama aja nilainya. Kemudian plus ketemu minus jadi minus ya. Kemudian kita ubah negatifnya dikeluarkan, kemudian ini kalau negatifnya dikeluarkan, negatif x jadi x doang di dalam kurung, 1 per x jadi tambah 1 per x. X tambah 1 per x ini apa sebelumnya? X tambah 1 per x merupakan fx. Oleh karena itu, f min x sama dengan negatif dari fx. Maka dia memenuhi syarat fungsi ganjil. Maka fx merupakan fungsi ganjil. Kita lanjutkan ke 4 yang C. 4C, rumus fungsinya adalah fx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Ini nggak perlu dikeluarin ya, akar 9 sama dengan 3, x kuadrat sama dengan x, jangan. Karena ada operasi aljabar di sini, pengurangan. Jadi nggak bisa dipecah jadi 2 gitu. Sekarang kita cari f min x bentuknya apa untuk fungsi ini. F min x sama dengan akar 9 tetap, minus tetap, pengurangan tetap pengurangan, x kuadratnya, x-nya diganti sama negatif x, menyesuaikan dengan ini. Nah, berarti f min x sama dengan akar 9 min x kuadrat, karena negatif x pangkat 2 tetap jadi positif ya. Maka dia tetap nih jadi fx ya, akar 9 min x kuadrat kan sama dengan fx. Berarti dia termasuk fungsi genap gitu. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 diketahui fx sama dengan x tambah 7, gx sama dengan ini, hx sama dengan ini x pangkat 3 dan seterusnya. Tentukan hasil dari operasi aljabar fungsi berikut. Sebenarnya fungsi aljabar di fungsi ini sebenarnya tidak sama aja dengan fungsi aljabar biasa. Kalau f tambah gx sama dengan fx tambah gx, f min gx berarti fx dikurangi gx, f kali gx berarti fx kali gx, dan seterusnya. Fx ini maksudnya kalau bilangan dikalikan fungsi f berarti sama dengan bilangan dikalikan rumus fungsi f tersebut gitu. Tapi sebenarnya ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Mungkin di video selanjutnya Ibu akan bahas khusus buat ini apa aja syaratnya. Hanya saja untuk anak SMA sudah diasumsikan, dianggap bahwa fungsi-fungsi ini sudah memenuhi syarat agar operasi aljabar ini bisa terpenuhi gitu. Intinya tinggal dipakai gitu, nggak perlu dibuktikan bahwa memenuhi syarat atau enggak gitu maksudnya. Kita langsung bahas ya nomor 5A. 5A itu kan f tambah g tambah h, berarti sama dengan fx tambah gx tambah hx. Ini nggak perlu dirubah, f-nya dulu ya, f-nya dulu sama dengan x tambah 7, enggak.
langsung aja ngikutin sama ini sifat-sifat operasi aljabar di sini. Berarti kita tinggal ganti fx-nya jadi x tambah 7, gx-nya diganti sama gx-nya diganti sama x kuadrat min 4x tambah 5, hx-nya diganti sama ini x pangkat 3 tambah x kuadrat min 2x tambah 8 sesuai yang diketahui dari soal. Kemudian kita operasikan, diurutkan dengan pangkat tertinggi, x pangkat 3, terus x kuadrat tambah x kuadrat jadi 2x kuadrat, kemudian x tambah dikurangi 4x jadi min 3x dikurangi 2x jadi min 5x, 7 tambah 5 12, 12 tambah 8 jadi 20. Sekarang yang B itu f min g min 2hx, ini muncul min 2 nih, mirip sama nomor 5, sama dengan berarti fx dikurangi gx dikurangi 2hx2 dikaliin sama fungsi h gitu, rumus fungsi h. Kita tulis aja fungsi-fungsinya. fx berarti x tambah 7 tetap dikurangi gx, tuliskan rumus fungsinya gx, dikurangi 2 kali berarti min 2 dalam kurung fungsi hx. Kemudian kita operasikan, minus ketemu x kuadrat jadi min x kuadrat, minus ketemu minus 4x jadi plus, minus ketemu plus 5 jadi minus 5, min 2 kali x jadi min 2x pangkat 3, min 2 kali x kuadrat jadi min 2x kuadrat, min 2 kali min 2 jadi min 4x, min 2 kali plus 8 jadi min 16. Kemudian kita operasikan aljabar seperti biasa, dapat hasilnya seperti ini. Ini tadi min 2x pangkat 3 cuma 1 ya, x pangkat 3 nya cuma ini, berarti min 2x pangkat 3. Min x kuadrat sama min 2x kuadrat jadi min 3x kuadrat. X sama 4x jadi 5x, 5x tambah 4x jadi 9x. 7 min 5 jadi 2, 2 dikurangi 16 jadi min 14. Sekarang 5C. 5C itu 3f tambah h kuadrat 3 sama dengan, berarti ini ada kan 3 ya, berarti 3 kali f3, x-nya diganti 3 maksudnya, h kuadrat ditambah h kuadrat 3. Nah, berarti 3 dikali x tambah 7, tapi x-nya diganti sama 3, berarti 3 tambah 7 ya, ditambah h kuadrat 3. Nanti untuk fungsi hx-nya nanti x-nya juga diganti sama 3. Kemudian kita hitung 3 kali 3 tambah 7, 3 tambah 7 sama dengan 10, ditambah x-nya diganti 3 ya, ingat ya, berarti x yang di sini x pangkat 3 tambah x kuadrat min 2x tambah 8, x-nya diganti 3 sehingga menjadi 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 ditambah 8 pangkat 2, karena di sini dimintanya pangkat 2 ya hanya. Kemudian kita hitung 3 kali 10 30, ini 3 pangkat 3 27 tambah 9 jadi 36, dikurangi 6 jadi 30, 30 tambah 8 jadi 38, 38 pangkat 2 sama dengan 1444, ditambah 30 jadi 1474. Berarti hasilnya untuk yang C adalah 1474. Sekarang kita bahas nomor 5 yang D. Yang D itu sama kayak C, berarti x-nya diganti 1. Kita kan ada f per h, ada pembagian, ditambah g kuadrat 1, berarti f per h1 ditambah g kuadrat 1 sama dengan f1 per h1 ditambah g kuadrat 1. Kita tinggal ganti x-nya jadi 1 untuk f, untuk g ataupun h. Berarti f1 sama dengan 1 tambah 7, x-nya diganti 1 ya di sini. Kemudian untuk H1 berarti x-nya diganti 1, 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 ditambah 8. Sedangkan g kuadrat 1 sama x-nya diganti 1 kemudian dikuadratkan. Oleh karena itu hasilnya 1 tambah 7 8, 1 pangkat 3 1 tambah 1 2, 2 kurangi 2 0, 0 tambah 8 8. Kemudian 1 dikurangi 4 min 3, min 3 tambah 5 2, 2 pangkat 2 4, 1 tambah 4 5 gitu. Terima kasih untuk telah mengikuti video ini. Nanti berjumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.